Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Arsaputra dengan NIM 21073024 dari Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya, yaitu ujian akhir semester. Baik, untuk soal yang pertama yaitu tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe dan cara kerja pada rem cakram beserta gambarnya. Untuk yang pertama yaitu komponen rem. Komponen rem terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, kaliper, berfungsi menghimpit kampas rem pada piringan cakram sekaligus menopang kampas dan piston rem. Yang B, piston brake, berfungsi untuk menekan kampas rem atau brake ke piringan cakram. C, kaliper bracket, berfungsi menahan kaliper agar tetap berada pada tempatnya. Komponen ini terhubung langsung dengan steering knuckle. Yang D, selang hidrolik, berfungsi sebagai untuk menyalurkan minyak rem ke kaliper rem. Yang E, kampas rem, berfungsi untuk menekan piringan cakram. Yang F, piringan cakram, berfungsi untuk menerima tekanan dari kampas rem. Setelah menerima tekanan dari kampas, piringan cakram akan meneruskan poros roda hingga akhirnya putaran roda berhenti. Dan yang terakhir yaitu pedal rem, berfungsi sebagai untuk melaksanakan kerja dari sistem pengereman. Untuk yang B yaitu jenis atau tipe rem cakram. Yang pertama yaitu tipe flat caliper, adalah rem cakram dengan kaliper tetap. Disebut kaliper tetap karena saat bekerja posisi kaliper tidak berubah meski sedang pengereman maupun tidak. Yang kedua yaitu tipe floating caliper, adalah kaliper rem yang mengambang. Disebut mengambang karena kaliper rem posisinya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai tekanan yang diberikan pada pedal rem. Untuk C yaitu cara kerja rem cakram. Pada saat kita menginjak pedal rem, maka piston booster akan menerima minyak rem ke arah kaliper melalui selang rem, dan kemudian minyak rem menekan piston. Lalu piston menekan kanvas rem untuk menghentikan putaran dari bergeseknya kanvas rem dan piringan cakram. Untuk soal nomor 2 yaitu tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, serta cara kerja pada booster rem dan servo udara. Untuk yang A yaitu prinsip kerja. Pada saat pedal rem ditekan, maka batang pengoperasian katup akan mendorong katup udara, sehingga mengakibatkan katup udara bergerak ke kiri. Katup pengontrol yang didorong untuk melawan katup udara oleh pegas katup pengontrol juga ikut bergerak ke kiri, sampai dengan katup pengontrol berhubungan dengan katup hampa udara, dan ketika katup udara bergerak lebih jauh lagi ke kiri, maka katup udara juga menjauhi katup pengontrol. Untuk yang B yaitu komponen rem servo atau rem angin. Yang pertama, kompresor, berfungsi untuk menekan udara luar untuk masuk ke tempat penyimpanan yang disebut air tank, serta untuk menyediakan udara bertekanan yang digunakan sebagai media pemindah tenaga pengereman dari pengemudi. Yang kedua yaitu air tank, berfungsi untuk menyaring air dan debu yang terbawa ikut udara pada saat dikompresikan oleh kompresor. Yang C, brake chamber, berfungsi untuk mengubah tenaga angin menjadi gerakan mekanis. Rangkaian ini terdiri dari membran, pegas diagram, tuas, dan slack adjuster. Kondisi brake chamber sangat mempengaruhi daya pengereman suatu kendaraan. Yang keempat yaitu air hose, berfungsi sebagai saluran untuk mengalirnya udara bertekanan. Selangan ini terbuat dari karet sintetis dan logam sehingga kemungkinan kecil terjadi kebocoran saat distribusi udara. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3. Jelaskan analisis atau diagnosa gangguan, perawatan serta perbaikan pada booster rem dan servo udara. Bisa dilihat dari tabel yang telah saya buat di Word atau PDF. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal yang keempat. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe pada sistem suspensi. A yaitu komponen suspensi. 1. Pegas, berfungsi untuk menyerap atau meredam berbagai kejutan yang dihasilkan dari gesekan jalanan dengan roda mobil supaya tidak terus berlanjut ke bagian bodi mobil. Kedua, shock absorber, yaitu berfungsi untuk meredam gerakan naik turun atau oksilasi yang biasanya ditimbulkan oleh pegas yang menyerap berbagai kejutan atau getaran dari permukaan jalan. Yang ketiga, ball joint, berfungsi untuk menerima berbagai beban lateral beserta horizontal pada mobil. Yang keempat, stabilizer, berfungsi untuk menjaga keseimbangan bodi saat mobil sedang berbelok. Yang B, jenis atau tipe.
Untuk pertama, suspensi independen adalah jenis peredam kejutan pada kendaraan yang memungkinkan dua roda yang terletak dalam satu aksel dapat saling bergerak tanpa mempengaruhi satu sama lain. Yang B, suspensi rigid adalah satu jenis suspensi yang biasanya diletakkan di bagian belakang mobil, dan ciri utama suspensi ini yaitu memiliki roda di bagian belakang kiri dengan kanan. Kedua roda dihubungkan menjadi satu poros yang biasa disebut dengan gardan. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Jelaskan analisis atau diagnosa gangguan perawatan besar perbaikan pada sistem suspensi. Yaitu bisa dibaca dari tabel yang telah saya buat pada video tersebut. Untuk berikutnya yaitu soal nomor 6. Tuliskan perbedaan suspensi yang dipakai pada mobil penggerak roda depan dan penggerak roda belakang. Yang pertama yaitu untuk roda depan biasanya menggunakan suspensi independen pada mobil penumpang atau mobil pick up, dan untuk mobil truk dan bus biasanya menggunakan suspensi tipe rigid. Yang kedua yaitu untuk roda belakang, banyak mobil yang menggunakan suspensi sistem rigid. Selanjutnya yaitu soal nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen dan jenis atau tipe beserta cara membaca kode pada roda atau ban. A, yaitu komponen ban. Untuk pertama adalah tread, adalah komponen ban paling luar atau disebut lapa atau lapisan ban luar yang langsung bersentuhan dengan permukaan tanah atau jalan. Karkas atau casing adalah yaitu lapisan benang berbentuk dan merupakan rangka ban yang menahan udara bertekanan tinggi agar bisa menyangga ban. Yang ketiga yaitu bell atau bracket adalah bagian lapisan benang yang diletakkan antara bagian rem dan casing. Bel terbuat dari nilon dan biasanya untuk ban bias. Yang keempat yaitu bed adalah kawat yang menjadi satu dan kelilingan oleh kawat dan yang berfungsi untuk melekatkan pada bagian velg. Yang B yaitu jenis atau tipe ban. Yang pertama ban bias adalah ban yang mempunyai rangka yang terdiri dari berlapis-lapis bahan tekstil berupa nilon yang disusun saling silang. Yang kedua yaitu ban radial adalah ban yang mempunyai rangka yang terbuat dari satu lapisan bahan kawat baja yang direntangkan dari bed atau bibir ban ke bed dengan sudut 90 derajat. Untuk yang C yaitu cara membaca kode roda. 1. 3 angka depan sebagai kode ketebalan. 2. 2 angka setelah garis miring adalah rasio ban. 3. Huruf di tengah sebagai kode konstruksi ban. 4. 2 angka setelah huruf adalah kode lebar diameter. 5. 2 angka terakhir adalah kode batas ban tumpuan. 6. Suatu huruf terakhir adalah kode speed rating. Untuk soal nomor 8 yaitu jelaskan analisis atau diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada roda atau ban. Bisa dibaca dari tabel yang telah saya buat. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.